kita lagi sama para pekerjanya nih guys. Mereka bertugas mengontrol muatan truk yang digunakan untuk mengangkut material pembuatan sirkuit MotoGP guys. Ini mas, capek mas? Wah, berhenti ke sana metun. Kulit-kulit sudah mana berada tempat. Bagaimana metun? Bagaimana? Okay. Good morning people. How are you today? Hari ini kita bermain ke sirkuit Mandalika guys, untuk melihat langsung progres pembuatan street circuit pertama kali yang ada di dunia ini guys. Nah, begitu megahnya proyek ini, saya pun sampai terkesima guys. Anda bisa melihat dari sky view tayangan berikut. Ini spesial diberikan oleh teman saya bernama Arif, atau Instagramnya adalah Kepusek. Dia langsung merecord progres dari pembuatan sirkuit ini guys. Nah, menggunakan drone ya. Jadi kita bisa lihat langsung sky view-nya, begitu luar biasa cantiknya Mandalika ya. Juga di jalur sirkuit ini menuju ke pantai guys. Jadi view-nya benar-benar luar biasa ya. Ini adalah proses dari pengaspalan. Pertama adalah pemadatan dulu guys. Nah, ini hampir seluruh areal sirkuit, seluruh jalurnya dipadatkan dulu karena membutuhkan beberapa proses ya. Pengaspalan itu tidak langsung diaspal, tapi perlu namanya pengerasan, pemadatan dan lain-lainnya. Kita melihat langsung proses dari pembuatan tunnel ya. Tunnel ini adalah lorong bawah tanah yang menuju ke jalur pantai guys. Jadi semua akses jalan ini bisa dilewatin oleh pengunjung ketika gelaran MotoGP berlangsung. Teman-teman lihat ini langsung. Ini kerangka besinya, betonnya, cor-corannya luar biasa paten guys. Jadi tidak diragukan lagi, proyek dari Vinci ya, developer dari Perancis ini sangat luar biasa guys. Dan ini dipercayakan langsung oleh Wika atau Wijaya Karya ya untuk pelaksanaannya di lapangan guys. Ini ya progres untuk tunnelnya. Ini di bagian depan sirkuit, dan di sini juga proses dari drainase ya guys. Nah, cukup besar drainasenya guys. Jadi ini cukup aman untuk menampung dari jalur-jalur sirkuit ini. Nah, khusus ini adalah bagian dari street, atau kita katakan ini main streetnya ya, atau jalur lurusnya. Ini cukup panjang guys, kurang lebih bisa 400 meteran ini kalau saya lihat ya. Nah, di mana standarisasi atau homologasi FIM itu, untuk FIM itu sendiri kurang lebih memberikan standar untuk grade A sekitar 200 sampai 250 meter. Nah, ini trackline-nya ya. Jadi kalau kita ngelihat di sini, harusnya ini sangat memadai untuk masuk di grade A sirkuit Mandalika. Saya sekarang lagi di street ya. Ini khususnya ini jalannya lurus banget. Jadi ini kurang lebih kalau dilihat panjangnya mungkin bisa lebih dari 400 meter guys. Panjang banget nih. Jadi ada beberapa tahapan tadi sebelum proses pengaspalan. Ada proses yang namanya pendasaran atau pengerasan ya. Jadi kurang lebih 1 meter digali dulu untuk dipadatkan ini jalurnya nih guys. Ini adalah areal dari penyediaan stok bahan baku pembuatan sirkuit dari besi dan lain-lainnya guys. Jadi komplit ada di sini nih guys. Belakang saya tepat gudang material ya guys. Nah, ini ada material untuk pembangunan sirkuit. Berikutnya jalur yang saya lewatin ini adalah jalur dari service road. Jadi di antara main area sirkuit ada jalur service road di kiri dan kanan. Ini sebagai aturan yang digunakan untuk
pembuatan sirkuit MotoGP. Pada tanggal 23 Oktober ini memang kalau saya lihat progresnya terfokus dari proses pemadatan atau pengerasan. Memang di beberapa bagian sudah ada dilakukan yang namanya pengaspalan di tahap pertama ya. Nah, namun sebelumnya teman-teman bisa lihat seperti yang saya lewati ini jalurnya sedang dalam proses pemadatan ya. Setelah digali kurang lebih 1 meter, maka setelah itu ditumpuk lagi atau dipadatkan kembali ya. Ini dia nih progresnya guys. Tadi kita lihat di beberapa bagian, ada di cornering, ada di bagian tunnel, ada di bagian main street. Nah, nanti kita akan bahas kembali beberapa bagian dan proses pengaspalan yang ada di area sirkuit Mandalika ini. Sebelumnya teman-teman, jangan lupa support channel ini, like dan subscribe channel